Sebagai YouTuber, Baim Wong sempat menyalip popularitas Atta Halilintar berkat konten prank sosialnya. Ketika merilis konten giveaway, sosok Baim dan Paula Verhoeven, istrinya, semakin dicintai oleh kaum duafa yang pernah dibantu oleh mereka. Lalu benarkah image dermawan itu membuat Baim dan Paula dianggap sebagai malaikat penolong oleh sebagian netizen? Mengapa setelah memarahi kakek Suhut, Baim kehilangan ratusan ribu subscriber? Apakah itu pertanda netizen sudah tidak percaya lagi pada aksi sosial Baim? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Duduk sama rendah, tertawa, dan ngobrol layaknya anak dengan orang tuanya. Ya, momen minta maaf Baim Wong kepada kakek Suhut itu bikin baper sebagian netizen yang terbiasa berpikir positif. Tapi, netizen yang keranjingan mencari celah kelemahan orang lain seolah menuding Baim terpaksa meminta maaf demi konten dan memulihkan image-nya. Iya bener, ini mah pencitraan doang. Soalnya dia klarifikasi duit lagi dari YouTube. Terus dia bikin yang di IG minta maaf. Itu kan juga duit lagi gitu, engagement lagi. Akhirnya dia narik engagement terus lah intinya. Jadi kayak ya udah ngapain sih sebenarnya gitu. Jadi kayak bohong sih. Menyayangkan gitu, tetapi kan semua sudah diselesaikan. Baim sudah meminta maaf. Namanya orang manusia hidup, wajar kok pernah berbuat salah, pernah kepleset, itu wajar saja. Yang penting dia menyadari kesalahannya dan sudah meminta maaf, itu sudah selesai. Tapi apa yang melihat dari kasus yang Baim nama kakek Suhut sendiri? Nah, gua nggak tahu ya itu no komen gua. Tapi itu bisa dibilang menjadi hal yang atau tidak dicontoh atau gimana? Nggak tahu kan, gua nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah karena gua nggak ikutin juga. Itu dengan permohonan maafnya. Ya bagus lah kalau minta maaf, terlepas dari Baim salah apa nggak salah, tapi dia berani minta maaf, menurut gua itu gentle, bagus. Keren, nggak gampang untuk orang melakukan itu. Karena sudah terbiasa dihujat, Baim tak mau baper pada suara sumbang netizen. Tak jadi soal permintaan maafnya dianggap pencitraan. Karena yang terpenting bagi ayah dua anak ini, masalahnya dengan kakek Suhut sudah ingkrah damai. Tapi bagaimana menurut analisa pakar mikroekspresi? Kamu nih, kita harus merendahkan diri kita untuk ya, dia berusaha merendahkan dirinya Mas Baim kan ya. Nah, Bunda baru lihat ini videonya, ternyata benar dan itu selaras dengan bahasa tubuh Mas Baim bahwa memang Mas Baim berusaha untuk merendahkan dirinya. Dia berusaha meminta maaf karena apa, sebagai muda dia merasa dia harus punya adab kepada yang lebih tua ya. Ini bagus nih pemirsa, keren kan. Serius Mas Baim? Serius lah. Serius benar-benar tulus untuk mengatakan ya dia merasa salah gitu. Bahkan tadi kalau pemirsa sempat memperhatikan sebelum sampai ke kalimat ini, Mas Baim itu sempat ada pergumulan batinnya ya. Itu kan kejap-kejap matanya sebelum sampai pada pemikiran bahwa dia harusnya minta maaf. Nah itu apa? Itu Mas Baim ada bling itu, serial bling itu tuh menunjukkan Mas Baim merasa aduh ya perasaan nyesel. Kenapa sih orang udah tua gitu kok aku tega ya memperlakukan dia seperti itu. Karena apa? Yang dilihat itu nggak menyenangkan. Selain Baim, bahasa tubuh kakek Suhut juga menjadi sorotan pakar mikroekspresi. Kakek Suhut yang dituding melakukan kebohongan publik oleh tetangganya karena tak pernah terlihat berjualan buku memang sempat meminta maaf kepada Baim terkait penampilannya di konten YouTuber lain. ya orang yang baik banget. Ya. Di situ Lihat ketika Mas Baim ngomong orangnya baik banget, itu langsung nunduk. Nunduk tanda apa? Nunduk menunjukkan tanda penghargaan kepada orang tersebut. Bahwa ternyata Pak Suhut ini nggak marah-marah,
ya nggak bisa nerima kepribadian luar biasa. Padahal kan sudah direndahkan oleh Mas Baim ya dengan perilakunya itu, tapi nggak ada dendam di hatinya Pak Suhut ini. Dia minta maafnya, selain saya minta maaf ya, dia minta maafnya kalau misalkan maaf kalau kakaknya itu anaknya Dodi yang ngomong di wartawan kadang-kadang juga kan ya dengan narasi atau nggak gimana jadinya negatif semuanya, dia itu minta maaf. Sudah mengaku salah dan meminta maaf kepada kakek Suhut, tapi Baim harus rela kehilangan ratusan ribu subscribernya. Tanggal 11 Oktober lalu, channel Baim berhasil mendulang 19.700.000 subscriber. Tapi setelah video marah-marah itu viral, 300.000 orang mengunsubscribe channel YouTube Baim. Semalam, channel YouTube Baim menyisakan 19.400.000 subscriber. Lucunya menurut aku wajar, soalnya ya udahlah nggak jelas juga gitu dia aja, ya udahlah nggak apa-apa turun 200.000, ya teguran juga buat dia kalau emang mau, kalau emang aslinya nggak kayak gitu nggak usah lah bikin konten kayak gitu. Seperti subscriber turun aja saya bilang alhamdulillah, karena saya tipinnya 19 juta turunnya cuma 200, alhamdulillah. Jadi selalu positif mainnya itu harus ada ya. Saya tuh selalu belajar seperti itu, dan setelah pikiran seperti itu enteng. Lalu benarkah Baim sempat panik dan sedih lantaran merasa ditinggalkan oleh penggemarnya? Saya selalu bilang alhamdulillah, karena saya sebenarnya agak takut sih karena selama saya terlalu mulus semuanya Kang Deddy buat saya, dikasih dari YouTube-nya bagus, habis itu keluarga, anak lucu, habis itu kok semuanya mulus-mulus aja. Saya kadang-kadang karena saya tahu setiap manusia itu pasti ada cobaannya. Saya selalu yakin itu ada, dan ketika ini ada masalahnya, saya selalu bilang itu adalah alhamdulillah ya, saya bilang ada kayak begini, karena ini yang ditunggu saya, jangan sampai ada apa-apa sama anak, ada apa-apa. Ya, jadi masalah yang lain lah. Iya. Ya, bagi Baim, kehilangan simpati publik yang berimbas pada penurunan subscriber adalah cara Tuhan dalam mengingatkan kehilafannya. Selama ini, ia sudah mendapat berkah tak terkira karena karirnya di kancah per-YouTuban relatif mulus, tak seperti karir aktingnya yang dipenuhi jalan berliku. Banyak harus menghargai orang lebih, nggak boleh. Selalu bilang alhamdulillah juga, apapun kejadiannya, mau itu menurut orang nggak bagus, saya bilang ya alhamdulillah. Belajar sih, karena iya menyenangkannya sudah berkali-kali ya seperti ini, dan terkadang juga masalahnya juga nggak tahu dari mana, ada aja dari yang dulu, yang sekarang, apapun itulah, mau postingan, mau apapun itu, yang saya pun nggak tahu sebenarnya masalahnya gimana sih gitu loh. Kadang-kadang saya nggak tahu, tapi akhirnya lama-lama juga tahu cara menyikapinya masalahnya. Tapi kalau Pak Suhut kan kita introspeksi ya. Belajar dari pengalaman, Baim dan Paula juga tim kreatifnya akan lebih hati-hati dalam merilis konten. Aduh, bini lu stres gak? Hah? Bini lu stres gak? Lumayan. Tapi sekarang udah belajar. Yang kemarin terakhir yang kayak sialnya saya tuh ketangkap kamera, dan saya juga yang ngepost, saya juga yang kamera, dan menurut saya itu sesuatu hal yang saya bilang posting aja supaya dia tahu kalau misalkan saya memang orangnya begini, apa adanya. Kalau tanggapan aku sebenarnya ya namanya manusia kan ya, lihatnya cuma dari satu kesalahan, beribu kebaikannya nggak peduli gitu. Jadi kayak ya Baim tetap ini aja sih, maksudnya berkarya aja gitu dengan kebaikannya. Kalau saran untuk Baim dari aku sih mungkin lebih hati-hati aja kali ya, apalagi maksudnya bersikap pada orang tua gitu, lebih jaga sikap aja sih Kak.